Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 hingga 21 Agustus 2024 memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility sebesar 5,5% dan suku bunga lending facility sebesar 7%. Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya risiko ketidakpastian pasar keuangan global. Bagaimana dengan kondisi perekonomian ke depan? Sudah bergabung Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mokhtar pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mbak Okta. Selamat pagi. Ya, Pak Firman, perekonomian Indonesia ini tentunya tidak lepas dari pengaruh ekonomi global. Bagaimana Bank Indonesia memandang situasi perekonomian dunia saat ini? Seperti apa proyeksinya? Terima kasih Mbak Okta. Dalam rapat Dewan Gubernur, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi global, khususnya negara maju, memang sudah dalam tren perlambatan. Meskipun secara keseluruhan kami masih perkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 ini dan 2025 bergerak pada level 3,2%. Yang menjadi fokus adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat kami melihat ke depan bahwa memang pertumbuhannya sudah akan mulai melandai, bahkan menurun di tahun 2025 ke depan. Perkembangan terkini juga sudah memperlihatkan hal yang sama, sehingga memang ekonomi Amerika ini memang tidak sekuat di tahun 2024. Hal inilah yang berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan dari pengangguran di Amerika Serikat yang mulai meningkat. Dan ini yang berpengaruh juga terhadap bagaimana prospek inflasinya Amerika Serikat sendiri yang kami melihat memang akan mulai menurun. Bahkan perkembangan terakhir aktualnya realisasinya ini lebih rendah dibandingkan proyeksi dari The Fed, Bank Sentralnya Amerika Serikat. Kondisi inilah yang kemudian berpengaruh terhadap bagaimana gambaran-gambaran ketidakpastian di pasar keuangan yang dalam perkembangan terakhir bahkan kemarin juga sudah mulai menurun. Kita ambil contoh misalnya bagaimana yield USD jangka pendek Amerika Serikat yang juga sudah mulai melandai. Gambaran-gambaran ini ekonomi Amerika Serikat yang mulai melandai, inflasi yang mulai menurun, mengangkat tentang perkiraan bahwa suku bunga kebijakan Amerika Serikat, yakni Fed Fund Rate, diperkirakan akan menurun. Pasar memperkirakan masih sekitar hingga 3-4 kali. Kami untuk dalam hasil hitungan kami masih perkirakan di tahun 2024 ini akan turun 2 kali, Mbak Okta, di sekitar mungkin bulan September dan Oktober atau Desember atau November. Dan ini ke depan di tahun 2025 akan terus berlanjut menurun hingga 3 kali. Kondisi Fed Fund Rate yang diperkirakan turun ini juga berdampak seperti saya sampaikan tadi, berpengaruh terhadap ketidakpastian pasar keuangan yang mulai mereda. Ya, meskipun kita harus cermati terus. Cerminannya dari yield USD jangka pendeknya Amerika Serikat 2 tahun yang sangat erat hubungannya dengan Fed Fund Rate juga sudah mulai menurun. Bahkan sudah berada di level bawah 4%. Sementara yang lebih panjang 10 tahun juga sudah turun, namun penurunannya tidak secepat dari 2 tahun. Ini juga gambaran yang lain kemudian berpengaruh terhadap bagaimana pergerakan dari dolar Amerika Serikat sendiri. Aliran modal sudah mulai berimbang yang mengarah di mana mengakibatkan indeks dari dolar Amerika Serikat sendiri yang sudah turun. Jadi penurunannya tajam yang mengakibatkan secara keseluruhan ketidakpastian sudah mulai menurun. Aliran modal mulai mengalir ke negara berkembang termasuk Indonesia. Yang menjadi perhatian adalah kita melihat komposisinya. Komposisinya saat ini memang masih banyak mengalir kepada bond market, pasar obligasi, sementara terhadap stock market masih belum terlalu kuat. Seperti itu Mbak Okta, gambaran kondisi globalnya secara umum memang pertumbuhan ekonomi dunia tidak kuat, makin melandai, tapi ketidakpastian sudah mulai mereda dan ini berdampak terhadap aliran modal ke negara berkembang yang sudah mulai membaik. Oke, dalam tren menurun gitu ya secara global maupun juga tadi artinya ini bisa menjadi apa ya, angin segar buat negara-negara termasuk juga tadi Pak Firman sempat menyebut soal aliran modal ini banyak
ke negara-negara termasuk juga Indonesia. Nah, ekspektasi terhadap penurunan Fed Fund Rate atau FFR ini kan makin kuat ya Pak akhir-akhir ini. Bagaimana Bank Indonesia melihat hal tersebut? Apakah ketidakpastian pasar keuangan global ini telah menurun? Jadi memang tadi beberapa gambarannya kita lihat stok market sudah mulai mulai meningkat di beberapa negara berkembang termasuk Indonesia. Ketidakpastian ini terus kita cermati Mbak Okta. Memang aliran modal sudah mulai meningkat ke negara berkembang termasuk Indonesia yang kemarin dalam kita lihat aluran modalnya sudah masuk juga ke bond market termasuk di government bond Indonesia. Ini perkembangan positif seperti disampaikan tadi yang akan mulai memperkuat berbagai mata uang di negara berkembang. Oke, dari sisi domestik Pak, BPS ini kan baru saja merilis data PDB triwulan kedua tahun 2024. Ini tumbuh sebesar 5,05 secara tahunan atau year on year. Nah, melanjutkan kinerja positif di triwulan sebelumnya sebesar 5,11% year on year. Apakah bauran kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ini cukup efektif? Kemudian juga seperti apa prospek ekonomi ke depan? Kami melihat bahwa di kuartal terakhir triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,05%. Masih tetap baik karena dia masih di atas 5%. Triwulan 1 kita melihat 5,11. Jadi angka ini masih tetap solid, topang oleh permintaan domestik yang masih tetap mendukung. Sementara ekspor kita melihat Mbak Okta sudah tetap surplus, tetap terjaga neraca perdagangannya dan ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang 5,05 tersebut. Kami melihat ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini masih tetap baik. Perkiraan kami di sekitaran 4,7 sampai dengan 5,5. Yang menjadi perhatian kita memang perlu terus mendorong konsumsi rumah tangga karena ini menjadi backbone tulang punggung besar terhadap perekonomian domestik. Inilah yang perlu kita terus dorong dan saat bersamaan confident investor perlu terus kita jaga, termasuk bagaimana kita menjaga stabilitas. Bank Indonesia dalam kesempatan ini selalu berkoordinasi dengan pemerintah, Mbak Okta, termasuk bagaimana kebijakan makroprudensial kita yang pro growth dengan kebijakan likuiditas makroprudensial yang terus menyasar sektor-sektor produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, artinya masih diprediksinya tadi pertumbuhan ekonomi 4,7 sampai 5,5. Tentunya tadi yang jadi backbone ini adalah bagaimana mendorong konsumsi rumah tangga karena ini tadi ya Pak ya berdampak juga pada bagaimana situasi ekonomi, investasi dan lain-lain. Pak Firman nanti kami lanjutkan kembali dengan bahasan yang lain. Ini tentunya bagaimana respon Bank Indonesia untuk menjawab gejolak pasar keuangan global yang mulai mereda. Nah, sesaat lagi Kompas Bisnis Saudara masih akan mengulasnya bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Firman Mohtar. Kompas Bisnis kembali hadir untuk Anda Saudara dan kita masih bersama dengan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Firman Mohtar. Pak Firman masih bersama di Kompas Bisnis. Pak Firman, dalam rapat Dewan Gubernur Agustus 2024 BI ini kembali mempertahankan BI Rate. Apa sebetulnya dasar pertimbangan BI mempertahankan BI Rate? Apa keputusan tersebut juga mampu menjaga stabilitas nilai tukar? Betul, kemarin di rapat Dewan Gubernur di bulan Agustus yang lalu Bank Indonesia mempertahankan suku bunga kebijakan BI Rate tetap pada 6,25%. Respon ini adalah bagian dari kelanjutan kami sebagai strategi kebijakan moneter yang pro stability dengan fokus untuk melanjutkan penguatan terhadap nilai tukar rupiah tersebut. Nilai tukar yang mulai menguat sebagaimana kita diskusikan tadi Mbak Okta, ini akan berpengaruh positif terhadap berbagai hal. Satu sisi memang ini akan berpengaruh positif terhadap inflasi, yang tentunya akan imported inflation yang bisa lebih rendah. Sisi kedua akan berpengaruh terhadap bagaimana confident pelaku ekonomi domestik untuk mendukung kegiatan ekonominya. Dan yang ketiga tentunya akan sangat baik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Gambaran-gambaran inilah kemudian kita fokus tetap pro stability, kita pertahankan suku bunga kebijakan kita BI rate di 6,25 tersebut. Ini tentunya tetap konsisten dengan target kita menjaga inflasi di 2,5 plus minus 1% di tahun 2024 dan di tahun 2025. Perkembangan terkini memang menunjukkan inflasi terus membaik, bahkan terakhir kemarin di bulan Agustus inflasi tercatat 2,12% inflasi IHK. Gambaran-gambaran ini tentunya menjadi juga pertimbangan Bank Indonesia untuk menjaga mempertahankan suku bunga kebijakan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya upaya kita untuk menjaga stabilitas perekonomian termasuk nilai tukar tadi, ini akan disupport dengan kita tetap berada di pasar untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah itu. Intervensi kita lakukan di pasar spot, kita lakukan di pasar di NDF, domestic non-deliverable fund, kemudian yang ketiga adalah tentunya intervensi kami di pasar SPN. Tentunya semuanya ini akan disupport adalah bagaimana kita melakukan operasi moneter. Operasi moneter ini berbagai instrumen kita perkuat sehingga bisa mendukung stance kebijakan moneter tersebut. Operasi moneter ini kita lakukan termasuk khususnya melalui penggunaan operasi moneter pro market. Ini terkaitannya dengan bagaimana penggunaan instrumen SRBI yang sudah kita lakukan. Jadi secara keseluruhan Mbak Okta, respon kebijakan yang kita tempuh ini adalah untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian dan pada gilirannya juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi kita yang secara berkelanjutan. Inflasi tetap terjaga, ini menjadi patokan kita. Pada sisi lain kita akan tetap fokus terhadap penguatan nilai tukar rupiah yang sangat berdampak positif terhadap perekonomian. Kebijakan yang pro terhadap stabilitas ini juga tadi untuk menjaga inflasi 2,5 plus minus 1 dan juga untuk mendukung pertumbuhan ataupun juga penguatan ekonomi secara domestik. Pak Firman, jadi sejauh mana Bank Indonesia memandang penting penguatan lebih lanjut stabilisasi nilai tukar ini? Seperti apa perannya terhadap prospek ekonomi baik dari sisi pertumbuhan dan juga stabilitas makroekonomi? Jadi memang nilai tukar adalah bagian dari mandatnya Bank Indonesia. Mandatnya Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai rupiah. Nilai rupiah ada dua makna, bagaimana kita menjaga inflasi agar tetap terkendali, jadi barang dan jasa, dan yang kedua adalah nilai tukar rupiah, nilai relatif barang kita terhadap barang di luar negeri. Inilah yang kita fokuskan terhadap ini. Jadi bagaimana ini dampaknya? Tentunya seperti saya sampaikan tadi, nilai tukar rupiah yang menguat akan berdampak positif terhadap pengendalian inflasi kita tadi. Barang-barang impornya tentunya barangnya akan menjadi lebih baik dan ini bisa mendukung yang kedua, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan barang impor yang digunakan untuk kegiatan domestik dan memberikan nilai tambah lebih besar pada perekonomian domestik. Ini tentunya akan berdampak positif. Dan yang ketiga, ini akan juga memberikan positif terhadap bagaimana pengelolaan likuiditas di sistem keuangan termasuk perbankan yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan sistem keuangan. Secara keseluruhan tiga aspek ini Mbak Okta akan sangat positif terhadap perekonomian kita ke depan. Yang kita perkirakan di tahun 2025 mendatang bisa tumbuh pada 4,8 hingga 5,6%. Dengan inflasi yang terjaga tadi. Tadi kita terus komit terhadap kondisi itu Mbak Okta. Artinya memang tadi menyambung juga seperti pembahasan yang di awal ya Pak, soal bagaimana dalam global juga trennya sedang menurun, sedang melandai, tetapi juga di satu sisi BI juga punya kebijakan yang pro stability supaya tadi bisa menjaga inflasi tetap on the right track begitu, kemudian juga nilai tukar menguat dan tadi berdampak juga pada bagaimana pengelolaan likuiditas. Pak Firman, berikutnya bagaimana jadinya perkembangan dan efektivitas instrumen operasi moneter pro market dalam menjaga nilai tukar? Gimana koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah dalam menjaga stabilitas dengan tetap mendorong pertumbuhan itu? Jadi OM Pro Market kita, operasi moneter pro market yang ditempuh melalui penerbitan berbagai instrumen termasuk SRBI, ini berdampak positif terhadap upaya mendukung stabilitas perekonomian kita. Kita melihat OM Pro Market ada 3 tujuan. Yang pertama adalah sebagai instrumen moneter yang dapat memperkuat transmisi kebijakan moneter kita melalui suku bunga.
Kita perhatikan OM Pro Market melalui SRB ini bisa berpengaruh positif terhadap perkembangan berbagai suku bunga. Dan juga terhadap yang kedua adalah berdampak positif terhadap pendalaman pasar keuangan. Pendalaman pasar uang ini menjadi penting Mbak Okta, karena akan seperti kolam. Kalau kolamnya luas, jadi gejolak itu akan mudah bisa diredam dan pada gilirannya mendukung kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global tempo hari, SRB ini sangat positif Mbak Okta untuk menarik inflow. Dan inflow ini kita paham tadi seperti yang tadi kita sampaikan, ini berdampak positif terhadap bagaimana pengendalian kita terhadap nilai tukar. Perkembangan-perkembangan terkini kami melihat instrumen OM Pro Market ini berjalan dengan baik Mbak Okta, dan bukan hanya mendukung bagaimana 3 tujuan tadi, tapi yang pasti ini akan mendukung stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah mengenai hal ini, mengenai bagaimana agar OM Pro Market ini bisa saling support terhadap pasar keuangan secara keseluruhan dan juga mendukung aliran modal masuk ke dalam perekonomian. Koordinasi kami tidak hanya berhenti di sana Mbak Okta. Koordinasi tentunya kita paham inflasi volatile food, inflasi pangan dalam perkembangannya alhamdulillah sudah terus menurun. Kita lihat di awal tahun masih tinggi, sekarang inflasi volatile food kita terjaga pada level 3,04% year on year number. Ini perkembangan positif buat kita, dan ini tentunya disupport oleh koordinasi yang erat kami dengan pemerintah di tim pengendalian inflasi pusat dan daerah melalui gerakan nasional inflasi pengendalian inflasi pangan. Koordinasi yang erat juga dilakukan bagaimana kita menjaga stabilitas sistem keuangan di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang kita bahas bersama dengan pemerintah dengan tujuan menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, artinya koordinasi, kemudian juga tadi kebijakan yang pro market, pro stability ini jadi ramuan kebijakan dari BI untuk menjaga tadi apa ya, menjaga inflasi, kemudian juga ekonomi domestik, menjaga nilai tukar tentunya di tengah situasi ekonomi global yang ini menuju ke trennya positif. Tentu ini bisa berdampak pada bagaimana pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mohtar. Sehat selalu Pak Firman. Terima kasih Mbak Okta, sehat selalu. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih kembali dengan sejumlah informasi, jadi tetaplah bersama kami.